Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maritanto Emidiana, saya dari Opering D212AB. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik mekanik material untuk pemenuhan tugas mata kuliah mekanika bahan yang diampu oleh Bapak Mirza. Langsung saja kita beranjak pada topik pembahasan. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa submateri yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai Poisson ratio. Nah, di Poisson ratio ini kita akan membahas mengenai definisi, ilustrasi, pengaruh, studi kasus, serta contoh perhitungan. Lalu ada lagi pembahasan mengenai modulus elastisitas. Pada modulus elastisitas kita juga akan memaparkan mengenai definisi, ilustrasi, pengaruh, studi kasus, dan contoh perhitungan. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai Hooke's Law. Nah, di dalam Hooke's Law ini kita akan memaparkan definisi juga, ilustrasi, pengaruh, studi kasus, serta contoh perhitungan. Langsung saja kita menginjak pada materi Poisson ratio. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai definisi Poisson ratio. Nah, Poisson ratio merupakan perbandingan dari regangan lateral dan aksial pada nilai mutlak akibat beban. Sedangkan pengertian regangan lateral adalah penyusutan kiasan dari luasan mula-mula dan pengertian regangan aksial adalah pertambahan panjang dari panjang mula-mula akibat beban hingga terjadinya deformasi. Nah, untuk menghitung Poisson ratio, kita menggunakan rumus ini, yaitu Poisson ratio dapat dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut. P itu simbol dari Poisson ratio itu sendiri. P sama dengan min J transversal dibagi D aksial sama dengan minus D sigma Y per D sigma Y sama dengan minus D sigma Z dibagi D sigma X. Nah, dengan keterangan P sama dengan Poisson ratio, D aksial maksudnya adalah regangan aksial dan D transversal adalah regangan transversal. Nah, jika diilustrasikan seperti ini. Berikut adalah ilustrasi dari suatu elemen kubus dari material yang diberikan regangan tarik. Ini adalah panah-panah yang menunjukkan adanya tarikan. Nah, material tersebut akan meregang ke arah positif searah dengan arah pembebanan tegangan dan meregang ke arah negatif di arah berlawanan dari kubus tersebut. Terdapat penambahan panjang arah X atau delta L, ini adalah delta L, dan pengurangan panjang pada arah Y dan Z atau delta L aksen. Nah, delta L aksen itu yang ini. Ini adalah bagian dari delta L aksen yang mengalami penambahan panjang, dan ini adalah bagian dari delta L yang mengalami penambahan panjang juga. Pengaruh Poisson ratio ini adalah dialami dari suatu bahan yang tidak akan memberikan tambahan tegangan kecuali apabila deformasi melintang ditahan. Lalu, kita akan membahas mengenai studi kasus. Poisson ratio sangat berguna di beberapa bidang. Salah satu bidang yang membutuhkan pengaplikasian Poisson ratio adalah pipa bertekanan tinggi. Air atau udara yang diberikan tekanan tinggi akan mengembang ke segala arah dan memberikan gaya pada bagian dalam pipa. Gaya tersebut akan menimbulkan tegangan radial pada material penyusun pipa dan menyebabkan perubahan pada panjang pipa. Nah, apabila material yang digunakan tidak memiliki Poisson ratio yang cukup besar untuk pipa agar berdeformasi menyamai tekanan yang diterima, akan terjadi kegagalan pada susunan pipa. Maka pipa akan memendek dan merusak susunan semua pipa. Jadi Poisson ratio adalah perbandingan negatif dari perubahan aksial dan transversal dari sebuah material. Ketika diberikan gaya satu arah, Poisson ratio menggambarkan sifat dan karakteristik dari suatu material. Karena itu, Poisson ratio sangat penting untuk diketahui dalam pemilihan material suatu benda.
Jadi seperti itu. Lalu kita akan bahas mengenai contoh perhitungan. Di sini terdapat soal dengan kasus sebuah kawat gajah berkekuatan tinggi yang diameternya 1/8 inci memanjang 1,41 inci apabila sepanjang 50 fp dari kawat tersebut dibebani gaya 850 lb. Carilah Poisson ratio jika diameter kawat berkurang sebesar 0,00085 inci. Nah, jawaban dari soal ini adalah kita bisa langsung memasukkan rumus Poisson ratio yang telah diketahui, yaitu P sama dengan minus sigma Y per sigma X. Nah, di sini kita akan mencari sigma Y terlebih dahulu. Jadi, sigma Y sama dengan P dikali delta X. Lalu, bisa juga sigma Y kita cari dengan delta D dibagi dengan DO. Nah, delta D itu sendiri sigma Y dikali DO. Atau bisa juga delta D sama dengan V dikali sigma Y dikali DO. Nah, V dari rumus yang seperti ini bisa kita ubah menjadi V sama dengan delta D dibagi sigma D dikali DO. Nah, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus sigma X sama dengan delta L dibagi LO. Nah, kita masukkan nilainya 1,41 dibagi 600. Nah, kita akan peroleh nilai sigma X sama dengan 2,350 dikali 10 pangkat min 3. Lalu, P sama dengan delta D dibagi sigma D dikali DO. Nah, sama dengan 8,5 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 2,350 dikali 10 pangkat min 3 dikali 1/8. Kita peroleh nilai Poisson ratio 0,29 inci. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai modulus elastisitas. Apa sih modulus elastisitas itu? Jadi, definisi dari modulus elastisitas merupakan hasil pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui ketahanan suatu objek ketika diterapkan gaya. Jadi, modulus elastisitas ini dipergunakan untuk mencari tahu seberapa besar rasio objek tersebut dapat berubah atau bisa kita sebut deformasi elastisitas. Ketika mengalami tekanan atau tegangan, modulus elastisitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan mu per E dengan keterangan mu ini adalah tegangan dan E adalah tegangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai ilustrasi. Nah, sebagaimana yang dipahami, modulus elastisitas merupakan salah satu sifat dari benda-benda, yaitu kemampuan suatu benda kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Oleh karena itu, modulus elastisitas ini dibagi dalam beberapa tipe. Yang pertama, kita mengetahui yaitu modulus Young. Modulus Young ini adalah ukuran kekuatan benda padat terhadap perubahan panjang yang akan dilakukan padanya. Gambaran dari modulus Young seperti ini. Modulus yang ini dapat kita rumuskan dengan Y sama dengan tekanan tarik dibagi regangan tarik sama dengan F per A dibagi delta L per LI. Selanjutnya, kita mengenal yang kedua adalah modulus Brooke. Modulus Brooke ini adalah perbandingan tegangan dan regangan volume yang diberikan. Jika digambarkan seperti ini, dan modulus Brooke ini dapat dihitung dengan B sama dengan tekanan volume dibagi regangan volume, atau sama dengan min F per A dibagi delta V per VI, sama dengan minus delta P dibagi delta V per VI. Nah, yang ketiga kita mengenal yaitu modulus geser. Modulus geser adalah perbandingan antara tegangan geser
dengan tegangan geser. Jika digambarkan modulus geser seperti ini dan dapat dihitung dengan S sama dengan tegangan geser dibagi tegangan geser atau sama dengan F per A dibagi delta X dibagi H. Nah, lalu apa sih pengaruh dari modulus elastisitas itu sendiri? Jadi pengaruh dari modulus elastisitas pada sebuah bangunan, nah berpengaruhnya pada yang pertama unsur beton, lalu sifat-sifat agregat dan semen, kecepatan pembebanan, dan yang terakhir adalah jenis dan ukuran dari benda tersebut. Nah, studi kasusnya, pada modulus elastis, kita mengenali perihal modulus yang pada umumnya difungsikan dalam memprediksi diafleksi yang akan terjadi pada balok yang ditentukan secara statis ketika beban diterapkan pada titik di antara pendukung balok. Nah, untuk contoh perhitungan modulus elastisitas itu sendiri, ini dipaparkan soal dengan kasus sebuah benda elastis panjangnya 1,4 meter dan luas penampangnya 7 kali 10 pangkat 6. Nah, jika benda elastis ditarik dengan gaya 100 Newton dan mengalami pertambahan panjang 10 pangkat 3, hitunglah modulus yang benda tersebut. Nah, untuk perhitungan modulus yang bisa dirumuskan dengan E sama dengan mu per E sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui sama dengan 100 dikali 1,4 dibagi 7 kali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 3 diperoleh hasil modulus yang sebesar 2 dikali 10 pangkat 10 Newton meter persegi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Hooke's Law. Definisi Hooke's Law itu sendiri adalah penyelidikan mengenai hubungan antara gaya yang bekerja pada sebuah pegas atau benda elastis lainnya agar benda tersebut bisa kembali ke bentuk semula atau tidak melampaui batas elastisitasnya. Nah, jika digambarkan seperti ini, seperti pada gambar 1 dan gambar 2, nah, pada gambar 1 menjelaskan bahwasannya jika pegas ditarik ke kanan, maka pegas akan meregang dan bertambah panjang. Nah, jika gaya tarik yang diberikan pada pegas tidak terlalu besar, maka pertambahan panjang sebanding dengan besarnya gaya tarik. Nah, pada gambar 2, ini adalah gambar 2, menjelaskan mengenai perbandingan besar gaya tarik terhadap pertambahan panjang pegas yang bernilai konstan. Nah, secara matematis, hukum Hooke's Law dapat ditulis F sama dengan K dikali delta E. Dengan keterangan F adalah gaya luar yang diberikan dengan satuan Newton. K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas dari posisi normalnya dengan satuan meter. Lalu selanjutnya pengaruh dari hukum Hooke's Law. Nah, jika pegas ditarik oleh tangan, maka tangan akan merasakan adanya tarikan dari pegas. Kalau jika pegas ditekan oleh tangan, maka tangan akan merasakan dorongan dari pegas. Selanjutnya kita akan bahas mengenai studi kasus dari hukum Hooke's Law. Dari studi kasus Hooke's Law sangat berkaitan erat dengan benda-benda yang prinsip kerjanya memakai pegas dan yang bersifat elastis. Prinsip hukum Hooke sudah diterapkan pada beberapa benda. Nah, seperti halnya yang pertama ayunan pegas, yang kedua adalah alat pengukur kecepatan gravitasi bumi. Yang ketiga adalah jam yang memakai per sebagai pengatur waktu. Untuk contoh perhitungan sendiri, di sini ada kasus sebuah pegas dengan konstanta pegas 100 Newton per meter ditarik sehingga bertambah panjang 1 cm. Maka gaya pegas tersebut adalah, kita di sini disuruh menghitung gaya pegas. Nah, dengan rumusan F sama dengan K dikali delta X. Langsung kita masukkan saja nilai-nilainya 100 dikali 0,01 meter. Jadi, yang di sini awalnya 1 cm, kita selaraskan menjadi meter. Nah, kita perolehkan nilai F
sebesar 1 Newton. Seperti itu untuk contoh perhitungan dari hukum Huxley. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung pembahasan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.